Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Zalfa Abirnada dari kelas 19 2A 24 dengan NIM 192512556, Fakultas Teknik dan Informatika, Prodi Sistem Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Cikarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil riset dan implementasi database lanjut yang berfokus pada tema A, yaitu desain database yang scalable dan linear waktu normalisasi. Studi kasus yang kelompok saya angkat adalah sistem hospital admission atau penerimaan pasien rumah sakit. Alasan mendasar mengapa kelompok saya memilih tema dan juga sistem ini adalah untuk menjawab pertanyaan riset yang penting di dunia industri nyata, yaitu seberapa besar sebenarnya dampak keputusan arsitektur database antara menerapkan normalisasi penuh hingga tingkat normal form ketiga atau membiarkannya dalam bentuk denormalisasi terhadap performa query dan konsistensi data di sistem berskala besar. Nah, di sektor kesehatan seperti rumah sakit, integritas data adalah yang utama. Satu saja anomali atau ketidaksinkronan data rekam medis akibat struktur database yang buruk dapat berakibat fatal bagi pasien. Namun di sisi lain, sistem juga dituntut untuk menyajikan data secara cepat saat volume transaksi melonjak tinggi. Melalui demonstrasi ini, saya tidak hanya akan memaparkan proses transformasi teoritis dari tahapan normal form pertama, normal form kedua, hingga normal form ketiga. Tetapi, saya juga akan menyajikan pembuktian teknis yang objektif. Kita akan melihat langsung perbandingan arsitekturnya di PHP MyAdmin melalui metode Live Query Benchmark. Menganalisis rencana eksekusinya menggunakan fitur Explain, serta membedah bagaimana anomali update dapat diredam seefisien mungkin pada skema yang ideal. Harapannya, presentasi ini dapat memberikan justifikasi teknis yang jelas mengenai kapan tepatnya kita harus mempertahankan normalisasi demi akurasi data, dan kapan denormalisasi menjadi keputusan yang dapat dibenarkan. Dalam proses normalisasi, saya memulai dari normal form pertama, di mana saya akan memastikan tidak ada kelompok data yang berulang dalam satu kolom. Nah, nanti lanjut ke normal form kedua. Saya akan memisahkan atribut yang bergantung pada bagian dari primary key. Akhirnya, di normal form ketiga, saya menghilangkan ketergantungan transitif, sehingga nantinya tabel-tabel benar hanya menyimpan data yang berhubungan langsung dengan primary key-nya saja. Nah, sekarang mari kita buktikan mengapa normalisasi itu penting. Jika saya harus mengubah nama Dr. Andi Wijaya di skema denormalisasi, database akan memaksa saya untuk mengupdate banyak baris sekaligus. Nah, itu kan nantinya rawan kesalahan ya, berbeda dengan skema ternormalisasi. Maka saya hanya perlu mengubah satu baris di tabel master saja, dan juga si sistem itu akan otomatis sinkron. Mari kita akan buktikan. Pertama, kita buat skema awalnya dahulu, yaitu membuat database yang masih salah dengan create db hospital admission. Selanjutnya, baru buat tabel raw hospital data. Nah, tabel ini itu isinya belum terpisah atau datanya masih jadi satu. Kita akan membuat tabel yang akan kita bahas saja. Setelah raw, kita buat tabel pasien. Setelah itu kita buat tabel staff.
Lalu buat tabel pasien record. Oke. Berikutnya kita buat tabel-tabel yang lain. Kita isi tabel staff dengan insert into. Lalu kita insert into tabel pasien. Nah, kalau terjadi error berarti kita akan mengaktifkan auto increment di pasien record. Nah, caranya kita buka pasien record. Kita klik pasien record dan kita klik ubah di pasien record. Lalu di sini kan ada AI, ini auto increment, jadi kita klik saja agar dia tabel pasien record itu auto increment atau otomatis. Oke. Nah, di sini tandanya nih sudah auto increment. Oke, sudah terlihat. Baru kita isi ulang yang tadi. Coba. Apakah berhasil? Berhasil. Kita akan mengupdate tabel. Kita update tabel raw dulu. Berhasil. Kita melakukan update raw hospital data, set staff last time dengan Wijaya dan juga ID staff ID-nya 10. Berhasil dilakukan dalam 0,008 detik. Tabel raw hospital data ini tuh kan tabel sampah ya, kita lakukan di tabel masternya, yaitu tabel staff. Kita coba lakukan di tabel staff, kita bandingkan, kita lihat. Berhasil juga. Pencariannya dilakukan dalam 0,0010 detik, itu perbedaannya. Sekarang mari kita buktikan mengapa ini penting menggunakan query join. Lakukan query join. Kita klik dulu, yaitu pasien first name, staff, pasien first name, last name, dan juga admission data time-nya. Berhasil juga. Ini dapat terlihat ya. Di sini ada pasien first name-nya Budi, last name-nya Santoso, staff first name-nya Andi, staff last name-nya Wijaya. Admission time-nya berbeda-beda, yaitu di bulan Juli. Tetapi di yang pertama, ketika medical condition-nya flu itu di tanggal 9, saat demam di tanggal 10, dan batuk di tanggal 11. Terakhir, mari kita lihat performanya dengan explain. Nah, di explain ini kita dapat melihat strategi join yang digunakan database. Pada skema ternormalisasi, database itu bekerja lebih efisien karena setiap tabel fokus pada tugasnya. Nah, yang terbukti dari strategi join yang lebih teroptimasi dibandingkan melakukan full table scan pada tabel yang berantakan. You know me like no other. 다 표현하지 않아도 see me like no other. Sudah. And I think I like your point of view. Nah, dilihat dari kolom tabel dan kolom tipe dan juga kolom raw. Ini 놓지 말아봐줘. Dreaming of each other. You, baby. bandingkan dengan skema ternormalisasi. Saya cukup ubah di tabel staff sekali dan juga selesai. Nah, data di seluruh sistem otomatis akan menyesuaikan. Pada skema denormalisasi atau NF yang 0, query pembacaan itu hanya mengeksekusi
mengeksekusi satu tabel tunggal saja. Nah, PostgreSQL mendeteksi operasi ini sebagai seq-scan atau pemindaian berurutan biasa tanpa ada operasi penyambungan tabel. Karena strukturnya yang datar, query ini menghasilkan kos komputasi yang sangat rendah dengan efisiensi waktu yang impresif. Waktu perencanaan atau planning time hanya memakan 2,623 milidetik dan waktu eksekusi realnya atau execution time selesai dalam kedipan mata yaitu 0,137 milidetik. Sekarang mari kita bandingkan dengan hasil log query pada skema normalisasi di layar berikutnya, yaitu normal form ketiga. Untuk merakit kembali data pasien, dokter, dan riwayat rekam medis yang telah terpisah, query pembacaan di sini wajib menggunakan operasi join. Log PostgreSQL memperlihatkan bahwa database itu harus bekerja ekstra karena melakukan operasi hash join bertingkat. Nah, operasi ini juga mengalokasikan memori terstruktur sebesar 9 KB untuk membentuk tabel pencarian internalnya. Akibat dari beban komputasi perakitan data ini, waktu perencanaan melonjak menjadi 9,310 milidetik dan waktu eksekusi real atau execution time meningkat menjadi 1919 milidetik. Nah, angka ini menunjukkan penurunan kecepatan respons pembacaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan skema denormalisasi sebelumnya. Berdasarkan hasil log komputasi real tersebut, mari kita jawab pertanyaan inti dari penelitian ini, yaitu yang pertama, seberapa besar dampak keputusan normalisasi versus denormalisasi terhadap performa query di sistem nyata. Dampaknya sangat masif dan memicu hubungan timbal balik atau trade-off yang ekstrim. Nah, dari sisi modifikasi dan integritas data, skema denormalisasi itu memiliki performa pembaruan data yang sangat buruk, mahal, dan juga beresiko tinggi memicu anomali data. Sebaliknya, skema normalisasi ketiga, normal form, unggul secara mutlak dalam menjaga konsistensi data secara struktural karena mengimplementasikan prinsip single source of truth. Dari sisi pembacaan data, skema denormalisasi terbukti jauh lebih cepat karena menghilangkan kebutuhan komputasi CPU dan juga memori untuk proses perakitan data. Sementara skema normalisasi atau normal form ketiga terbebani oleh ongkos performa query join yang bertingkat. Lalu, untuk menjawab pertanyaan kedua, kapan keputusan denormalisasi ini secara arsitektur dapat dibenarkan? Nah, langkah denormalisasi secara teknis sah dilakukan hanya pada kondisi spesifik. Sistem yang bersifat read heavy atau ekstrim dengan rasio pembacaan di atas 99%, arsitektur pengolahan data OLAP atau data warehouse untuk visualisasi dashboard, statistik berskala besar, atau ketika biaya utilisasi CPU server jauh lebih mahal dibandingkan harga ruang penyimpanan. Untuk sistem transaksional operasional medis atau OLTP seperti rumah sakit ini, normalisasi normal form ketiga tetap menjadi standar utama yang tidak bisa ditawar. Validitas dan akurasi mutlak rekam medis pasien tidak boleh dikorbankan demi mengejar margin kecepatan milidetik pembacaan data. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's the best? 너의 옆에 내가 있을 때 이런 말이 잘 안 나와 이제 더 말하지 않아도 알아 우리 둘이 만든 거리